Halo guys, apa kabarnya? Udah sehat aja terus? Oke, kali ini saya akan bawakan alur cerita film berjudul Venom Let There Be Carnage yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Andy Serkis dengan pemeran yang terdiri dari Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Ray Scott, dan aktor keren lainnya. Film ini adalah sequel dari Venom 2018. Kalau mau nonton film pertamanya, kalian bisa cek di deskripsi. Link ada di sana. Melanjutkan kisah Eddie yang tak jadi jualan ikan teri dan malah kembali menjadi jurnalis. Kali ini dia akan berhadapan dengan seorang pembunuh berantai yang sangat misterius. Oh iya, hati-hati loh guys. Video ini mengandung full ikan asin. Diharap bijak untuk menonton ya. Ready? Oke, inilah Venom Let There Be Carnage. Jeng jeng. Film ini diawali udah lama banget, yaitu pada tahun 1996 di Estes, California, yang mana tempat ini merupakan asrama bagi anak-anak dengan kenakalan tingkat tinggi. Sepasang kekasih yang bernama Cletus Kasady dan Frances Barrison saling berbincang di kamar mereka yang bersebelahan. Diketahui Frances memiliki teriakan berbahaya yang dapat membuat telinga orang peka, sementara Cletus memiliki jiwa psikopat tingkat over. Saat itu Frances sangat takut karena sebentar lagi dia akan dipindahkan ke tempat lain. Untuk menenangkan hati kekasihnya itu, Cletus pun memberinya sebuah cincin dari gulungan kain. Tak lama kemudian, Frances pun dibawa untuk dipindahkan. Sementara Cletus tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam mobil, Frances berusaha melarikan diri menyerang petugas dengan teriakan supersoniknya. Seorang polisi yang bernama Patrick Mulligan langsung menembak Frances tepat di wajahnya. Bukannya mati, Frances ternyata masih hidup. Hingga saat ini, Frances ditahan di Ravencroft yang merupakan penjara rahasia bagi orang-orang yang memiliki kekuatan aneh. Frances ditempatkan di ruangan khusus hingga kekuatannya juga tidak bisa digunakan. Beralih ke tempat tinggal saya di California. Mimpi maksudnya. Patrick Mulligan meminta Eddie yang seorang jurnalis untuk berbicara dengan Cletus. Ternyata saat ini Cletus ditahan di penjara San Quentin atas kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya. Sementara Patrick kini menjadi detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan Cletus. Dari sekian banyak jurnalis yang berbicara dengan Cletus, tak satu pun yang mendapat informasi di mana Cletus menyembunyikan semua mayat korbannya. Dan secara aneh, Cletus memilih Eddie untuk mewawancarainya. Saat Patrick akan pergi, tiba-tiba Venom keluar dari tubuh Eddie ingin memakan kepala Patrick. Eddie pun langsung menariknya ke dalam WC dan berdebat di sana. Hal itu pun membuat Patrick jadi curiga. Agar tidak dicurigai, akhirnya Eddie pun setuju untuk bertemu Cletus. Saat bertemu Cletus, awalnya Eddie bingung kenapa Cletus memintanya untuk bertemu. Namun tanpa buang waktu, Eddie pun langsung mewawancarainya. Bukannya menjawab pertanyaan Eddie, Cletus malah meminta Eddie untuk menuliskan sebuah puisi di surat kabar. Jika Eddie menurutinya, Cletus akan memberitahu di mana semua mayat korban yang dia bunuh. Tanpa pikir panjang, Eddie pun menyetujuinya. Yang sebenarnya, puisi itu ditujukan kepada pacarnya Frances. Sebelum pergi, Venom yang dalam tubuh Eddie melihat lukisan yang dibuat Cletus di dinding kamarnya. Sesampainya di kontrakan, Venom langsung menggerakkan tubuh Eddie untuk menggambar apa yang dia lihat dari lukisan itu. Awalnya, Eddie tak tahu apa-apa tentang gambar itu. Namun karena kemampuan Venom menganalisa, ternyata itu adalah sebuah tempat di mana Cletus mengubur semua korban yang dia bunuh. Akhirnya, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Cletus pun terbongkar. Dengan temuan ini, Eddie pun menjadi terkenal dengan karir yang gemilang. Sementara Cletus akhirnya dijatuhi hukuman mati.
Di dalam kontrakan, Venom menagih janji Eddie untuk memakan kepala penjahat. Eddie malah melarang dan menyuruhnya memakan ayam yang sudah dia sediakan. Namun Venom tak sudi memakan ayam itu karena menganggap ayam itu sudah seperti sahabatnya. Tak tahan dengan ocehan Venom yang sudah kelaparan, akhirnya Eddie pun pergi ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat. Setelah sampai di toko Nyonya Chen, ternyata stok coklat sudah habis. Karena sangat lapar, Venom sempat berniat memakan Nyonya Chen. Namun Eddie melarang karena Nyonya Chen terlalu cantik untuk dimakan. Sepulangnya dari sana, Venom merasa senang ketika melihat penjahat yang sedang merampok seorang wanita. Ia berniat akan memakan kepala penjahat itu. Namun lagi-lagi Eddie melarang karena hal itu akan membuat si wanita ketakutan. Akhirnya Eddie pun membawa Venom ke kandang ayam Pak RT dan memakan ayam sebanyak yang dia mau. Dengan terpaksa Venom pun memakannya. Meski baginya rasa ayam sangat tidak enak. Saat menuju kontrakan, tiba-tiba saja Annie Weng menghubungi Eddie. Annie mengajaknya untuk makan malam. Eddie dan Venom pun merasa senang karena mengira Annie akan balikan dengan Eddie. Akhirnya Eddie dan Venom pun menemui Annie. Namun setelah bertemu, ternyata Annie hanya ingin memberitahu kalau dia akan segera menikah dengan pacarnya yang bernama Dan Lewis. Eddie dan Venom pun langsung kaget. Eddie yang masih sangat mencintai Annie berpura-pura ikut bahagia mendengar kabar itu. Namun karena sesak di hati, akhirnya Eddie pun pergi dari sana. Eddie yang merasa kalau hidupnya sudah tak berguna mencoba untuk bunuh diri saja. Namun Venom mengendalikannya agar tidak menabrak mobil orang. Kemudian Venom menghentikan motornya dan meminta maaf pada Eddie. Meski Venom bisa menyembuhkan luka fisik Eddie, tapi dia tidak bisa menyembuhkan luka di hatinya. Pagi harinya Venom mencoba menghibur Eddie. Sambil bernyanyi, Venom berusaha memasak makanan untuk temannya yang galau itu. Dapur pun hancur berantakan. Kemudian Venom mengambil beberapa surat yang salah satunya adalah dari Cletus. Di dalam surat itu, Cletus mengundang Eddie untuk menyaksikan hari kematiannya. Dia juga menceritakan perjalanan hidupnya yang sedari kecil memang sudah doyan nyakitin orang. Seperti mendorong neneknya hingga tewas dan menyetrum ibunya hingga tewas juga. Hal itu pun membuat ayahnya sering menyiksa Cletus. Karena kenakalannya ini, akhirnya Cletus pun dimasukkan ke asrama anak-anak nakal. Sesampainya di sana, Cletus juga sering disiksa teman-temannya. Hingga suatu saat seorang gadis menolong Cletus. Inilah kali pertama Cletus bertemu Frances dan menjalin hubungan asrama dengannya. Asrama asmara. Akhirnya, Eddie pun memenuhi permintaan Cletus yang ingin bertemu untuk yang terakhir kalinya. Sesampainya di penjara, Venom lagi-lagi ingin memakan kepala para tahanan. Namun Eddie menolak karena orang-orang yang di dalam penjara belum tentu semuanya jahat. Kemudian Eddie menemui Cletus. Saat bertemu, Cletus mengatakan kalau mereka memiliki kesamaan. Eddie dianggap membunuh ibunya karena ibu Eddie meninggal saat melahirkannya. Cletus juga bilang, inilah alasan kenapa Eddie tidak pernah bertemu ayahnya. Sebenarnya Eddie tetap stay cool mendengar ocehan Cletus. Namun berbeda dengan Venom yang malah naik pitam mendengar temannya dihina. Venom pun langsung menyerang Cletus yang berada di dalam sel. Aneh nih si Venom, yang ngamuk malah dia. Just by being born. You son of a bitch! I dare you! Kemudian Cletus menggigit tangan Eddie hingga berdarah. Beruntung seorang penjaga langsung melepasnya. Seketika itu juga Cletus merasa kalau darah Eddie berbeda dari darah biasanya. Yang artinya Cletus juga sering mencicipi darah para korbannya. Melihat darah Eddie yang bergerak seperti jentik nyamuk, Cletus pun langsung menelannya. Nikmat. Sesampainya di kontrakan, Eddie memeraih Venom yang bertingkah sesuka hati. Eddie mengatakan kalau Venom hanya memikirkan dirinya sendiri. Demikian juga Venom yang malah menyalahkan Eddie. Yang mana karena keegoisannya, hubungan Eddie dan Annie menjadi berantakan. Eddie dan Venom pun saling menyalahkan. Venom memukul hidung Eddie hingga patah, kemudian menyembuhkannya untuk dipatahkan lagi. Tak mau kalah, Eddie juga memukul Venom dengan helmnya hingga gigi Venom rontok. Hingga akhirnya mereka bertengkar hebat di dalam kamar. Perkelahian itu seperti pasangan kekasih yang sama-sama memiliki kepala sekeras batu. Seisi kamar pun hancur berantakan. Venom bahkan tak segan melempar barang kesayangan Eddie. Kesal dengan tingkah Venom, akhirnya Eddie menyalakan alarm yang membuat Venom terlempar keluar.
Tak sampai di situ saja guys, Venom yang masuk di tubuh orang lain menyempatkan diri untuk menghancurkan motor kesayangan Eddie. Setelah itu Venom pergi sambil memberi kode pada Eddie. Sayonara! Di malam itu juga, Cletus menjalani hukuman matinya dengan suntikan yang berisi cairan mecin. Hukuman itu disaksikan langsung oleh keluarga korban sebagai upaya balas dendam. Bring closure to the peace in the hereafter. Cairan mecin pun mulai dimasukkan. Namun tiba-tiba saja sesuatu dari tubuh Cletus menolak obat itu. Lalu muncul simbiot merah dari tubuhnya, kemudian membunuh semua orang di ruangan itu. Ternyata itu adalah simbiot yang berasal dari darah Eddie sebelumnya. Cletus pun menamai simbiot itu sebagai Carnage. Dengan jurus ajian puting beliungnya, Carnage memporak-porandakan seisi penjara itu. Para petugas tak mampu menghentikannya. Setelah itu Carnage menjebol tembok, kemudian mengambil pakaian dari seseorang. Lalu Cletus mencuri mobil yang entah punya siapa. Di perjalanan, Cletus dan Carnage membuat kesepakatan, yang mana Cletus akan membebaskan pacarnya, setelah itu Carnage akan membunuh Venom yang merupakan induknya sendiri. Mereka pun mampir ke minimarket, kemudian membunuh seorang kasir hanya untuk mengakses internet dari komputernya. Dengan begitu, Cletus akhirnya tahu di mana lokasi Frances. You're alive. Pagi harinya, Eddie membersihkan sisa dari perkelahian semalam. Setelah itu, Eddie melepas kedua ayam kesayangan Venom. Kini dia menjalani hidupnya tanpa Venom. Sementara Venom harus berpindah-pindah tubuh karena tubuh yang dia tumpangi terlalu lemah. Di suatu pesta Halloween, dia memperlihatkan sosok aslinya. Dia merasa senang karena orang-orang mengagumi penampilan Venom. Padahal sebenarnya mereka mengira kalau itu hanyalah kostum. Sejenak, Venom bisa merasa senang saat itu. I love you too! Namun tetap saja dia sangat merindukan sahabatnya Eddie. Venom yang kelaparan dan kelelahan akhirnya menemui Nyonya Chen di tokonya. Venom? Di kontrakannya, Eddie terkaget melihat berita kalau Cletus berhasil kabur dari penjara. Tak lama kemudian, Patrick juga mendatangi Eddie. Patrick memberitahu kalau Cletus bisa berubah bentuk seperti monster. Hal ini pun membuat Patrick mencurigai Eddie, karena selama ini hanya Eddie lah yang bisa mewawancarai Cletus. Namun Eddie mengatakan kalau wawancaranya tidak ada kaitannya dengan aksi kaburnya Cletus, apalagi tentang monster yang bersamanya. Kemudian Patrick menyuruh Eddie bersembunyi, karena Cletus pasti akan menemui Eddie yang telah membuat Cletus mendapat hukuman mati. Be at the center of these things, and then miraculously you know nothing about it. Setelah Patrick pergi, Eddie pun langsung mencari petunjuk dari gambar yang sebelumnya dibuat Venom. Dari seluruh gambar itu, Eddie melihat salah satu gambar yang memperlihatkan asrama ST-Estes. Eddie pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di halaman asrama, Eddie menemukan sebuah pohon yang sama seperti ukiran di kamar Cletus. Di pohon itu juga terdapat inisial CK dan FB yang diukir. Kemudian Eddie memberitahu temuan itu pada Patrick. Patrick pun mengatakan kalau itu adalah nama Cletus dan Frances. Namun setahu Patrick, Frances sudah tewas saat dia menembak kepalanya. Di dalam Ravencroft, salah satu penjaga memberitahu Frances kalau Cletus berhasil lolos dari penjara. Namun dia yakin kalau Cletus tidak akan mampu membawa Frances dari tempat ini. Ternyata Cletus sudah ada di dalam penjara itu. Carnage langsung membunuh penjaga, kemudian membebaskan Frances dari kurungannya. Mereka pun langsung meloloskan diri. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil. Saat mengendarai mobil, tiba-tiba para polisi datang menghalangi mereka. Namun tak semudah itu karena Carnage langsung membantai para polisi. Melihat helikopter menembaki mereka, Frances pun mengeluarkan suara supersoniknya untuk membantu. Seketika, helikopter itu pun langsung meledak. Namun hal itu juga membuat Carnage kesakitan. Karena pada umumnya, Carnage juga sama seperti Venom yang lemah terhadap api dan suara keras. Carnage yang kesal pun mengancam akan membunuh Frances jika mengeluarkan suara itu lagi. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari sana. Tak lama kemudian, Mulligan mendatangi penjara Ravencroft.
Dia kaget karena ternyata Frances masih hidup dan Cletus telah membawanya bersama sosok monster. Akhirnya Patrick pun membawa Eddie untuk diinterogasi. Anybody here? I'm just wasting your time. Bad things happen around you. Multiple. Patrick memperlihatkan beberapa foto kalau polisi menemukan beberapa mayat di apartemen Eddie beberapa tahun lalu. Juga kasus kehancuran Rocket Life Foundation di film pertamanya, yang mana pada saat itu Eddie sudah tidak bekerja sebagai jurnalis. Tentu sangat mencurigakan jika Eddie berada di sana dan hanya dia yang selamat dari ledakan itu. Yang lebih mengherankan lagi, Eddie mampu menemukan mayat korban Cletus dengan sangat cepat. Semua kejadian aneh itu membuat Patrick yakin kalau Eddie pasti menyembunyikan sesuatu. Merasa terpojok dengan pertanyaan Patrick, Eddie meminta untuk bertemu dengan Annie. Patrick pun membawa Annie ke sana. Saat bertemu, Eddie memberitahu kalau Cletus juga memiliki simbiot di tubuhnya, dan hal itu tidak mungkin diberitahu kepada polisi. Eddie juga mengatakan kalau saat ini Venom sedang tidak bersamanya. Eddie sadar kalau hanya Venomlah harapannya. Akhirnya Eddie meminta Annie untuk menemukan Venom. Annie pun langsung mendatangi toko Nyonya Chen karena Nyonya Chen lah yang selalu menyediakan coklat untuk Venom. Tapi Nyonya Chen bilang kalau dia tidak mengetahui keberadaan Venom. Annie yang melihat tingkah Nyonya Chen yang aneh, sadar kalau ternyata Venom ada di dalam tubuh Nyonya Chen. Awalnya Venom menolak untuk bertemu Eddie, namun karena bujukan Annie, akhirnya Venom pun mau. Venom tahu aja lihat cewek cantik. So, sampainya di kantor polisi, Venom yang berada di tubuh Annie langsung membawa Eddie keluar. Hal itu pun membuat Patrick tahu kalau ternyata Eddie juga memiliki monster. Sebelum pergi mencari Cletus, Eddie harus meminta maaf ke Venom terlebih dahulu. Karena jika tidak, Venom tidak akan pernah mau membantu Eddie. Ternyata Venom merajuknya parah banget nih guys. Eddie berkali-kali membujuk, namun Venom masih saja merajuk. Sangat mirip sama pacar kalian yang merajuk karena nggak dibeliin kado Valentine ya kan? Namun akhirnya Venom pun luluh saat Eddie menjanjikan ikan asin sekilo pada Venom. Enggak. Namun akhirnya Venom pun luluh saat Eddie mengakui dirinya bukan siapa-siapa tanpa Venom. I promise. Di tempat lain, Cletus dan Frances membakar asrama STST sebagai bentuk balas dendam. Setelah itu mereka berencana akan melakukan pernikahan. Namun sebelum pernikahan, mereka akan menjadikan kematian Patrick, Eddie, dan Venom sebagai hadiah pernikahan. Frances yang mendatangi apartemen Eddie menemukan sebuah cincin di dekat foto Annie. Frances yakin kalau itu pastilah wanita pujaan Eddie. Tanpa pikir panjang, Frances pun langsung menculik Annie di rumahnya. Kemudian Frances menyuruh Dan untuk menyampaikan undangan pernikahannya pada Eddie. Di tempat lain, Patrick menemukan Cletus di jalanan, yang sebenarnya itu disengaja agar Cletus bisa menangkap Patrick. We found you. Sementara Eddie yang masih sibuk nyari Cletus mendapat telepon dari Dan. Dan memberitahu kalau Annie diciluk pacarnya Frances dan kini disandra di katedral. Eddie pun langsung pergi ke katedral juga. Sesampainya di katedral, dengan semangat 45 Venom langsung berteriak, "Where she?" Aksi itu pun cukup membuat Venom terlihat gagah. Cletus pun menyambutnya dengan berubah ke bentuk Carnage. Melihat Carnage yang jauh lebih besar dengan warna merah darah, Venom takut dan langsung bersembunyi di dalam tubuh Eddie. Kocaknya lagi, Venom malah mengatakan selamat atas pernikahan mereka. Kemudian mengajak Eddie untuk pulang saja. Eddie yang juga ketakutan memohon agar Venom mau melawan Carnage. Eddie berjanji setelah mengalahkan Carnage, dia akan mengizinkan Venom memakan kepala penjahat sesuka hati. Melihat Eddie yang sudah sangat memohon, Venom pun kembali bersemangat melawan Carnage, meskipun dia tahu kalau kekuatan Carnage melebihinya. Saat Venom akan menyerang Carnage, tiba-tiba Frances menyerang Venom dengan kekuatan supersoniknya. Carnage pun langsung memukulnya, karena hal itu juga menyakiti Carnage. Akhirnya Venom dan Carnage pun bertarung. Venom terlihat kewalahan melawan Carnage yang memiliki berbagai senjata di tubuhnya. Venom mencoba menyerang Carnage dengan gaya Smackdown. Namun sepertinya serangan itu tidak mempengaruhi Carnage. Lalu Carnage menembaki Venom dengan paku dari tubuhnya. Di tengah perkelahian, Patrick mencoba melarikan diri. Namun usahanya sia-sia karena dia langsung dihentikan Frances. Frances mengikatnya dengan rantai, kemudian menendangnya hingga tewas. Sementara Venom sudah tak berdaya melawan Carnage. Untung saja Dan Lewis datang, kemudian membakar Carnage dengan api.
Kernek yang marah pun langsung menangkap Dan. Saat kepala Dan akan dimakan, tiba-tiba Venom menghentikannya. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Jam katedral pun mengarah ke jam 12 pas. Yang artinya sudah waktunya untuk istirahat. Namun Eddie dan Cletus masih saja berkelahi meski suara lonceng membuat simbiot mereka keluar masuk sarang. Karena merasa terganggu, Kernek mencabut pemukul lonceng itu sehingga mereka bisa bertarung dalam wujud simbiot mereka. Venom yang sedari awal sudah ragu akhirnya berhasil dikalahkan oleh Carnage. Kemudian Cletus mendekati Eddie lalu mematahkan kakinya dengan palu. Setelah itu Kernek membawa Annie ke atas gedung untuk membunuhnya di sana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembalasan karena Eddie sempat membuatnya mendapat hukuman mati. Venom yang kelelahan sudah tak bisa berbuat banyak. Mereka pun pasrah dengan apapun yang akan dilakukan Carnage. Sesampainya di atas, Frances mengingatkan Cletus kalau tindakan mereka ini sudah berlebihan. Ternyata Kernek juga berniat membunuh Frances. Cletus yang berada di dalam tubuh Kernek pun berontak melihat kekasihnya disakiti. Eddie dan Venom melihat Cletus tidak cocok dengan simbiotnya. Kemudian Eddie kembali menyemangati Venom dengan mengatakan kalau mereka adalah pasangan yang cocok. Akhirnya Venom pun kembali bersemangat. Dengan sisa tenaganya, Venom memanjat katedral dengan membawa sebuah tongkat besi. Tepat saat Kernek akan memakan kepala Annie, Venom langsung menikam Kernek di wajahnya. Kernek pun marah dan menendang Venom hingga terlempar. Sambil mendapat serangan dari Kernek, Venom berusaha menurunkan Annie sampai ke bawah. Di detik-detik terakhir ini, Venom melihat Frances yang sadar dari pingsan. Venom yang merencanakan sesuatu langsung memukul Frances hingga terjatuh. Kemudian Frances mengeluarkan kekuatan soniknya sehingga gedung itu runtuh. Sesampainya di bawah, Frances pun tewas tertimpa lonceng. Venom yang kesakitan juga terlepas dari tubuh Eddie. Tapi Venom langsung ditangkap Annie dan pacarnya. Kemudian mengembalikannya pada Eddie yang terjatuh sehingga Eddie berhasil selamat. Namun tidak demikian dengan Cletus. Dia justru terpisah dari Kernek. Saat Kernek merayap mendekati Cletus, Venom langsung memakannya. Demikian juga kepala Cletus yang langsung dilahap sama Venom. Tak lama kemudian polisi pun datang ke tempat itu. Eddie menyuruh Annie dan tunangannya segera pergi karena sekarang Eddie telah menjadi buronan. Sebelum pergi, Venom berpesan pada Dan untuk menjaga Annie. Di atas gedung, ternyata Patrick belum tewas. Dia terbangun dengan mata menyala berwarna biru. Karena menjadi buronan, Eddie dan Venom pun berlibur ke pantai Ancol. Eddie berencana menjadi penjual ikan teri saja. Namun Venom menyarankan Eddie agar menggunakan topeng superhero sebagai penyamaran. Namun Eddie menolak karena menurutnya penampilan Venom saja sudah cukup garang. Sebelum kita udahan, masih ada scene kredit di akhir film. Yang mana saat Eddie tidur di kamar hotel, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat aneh. Yang tadinya malam, tiba-tiba mendadak siang. Kemudian mereka melihat berita TV yang memperlihatkan seorang penjahat kota yang disebut Spider-Man. Venom pun sangat berniat ingin memakannya. Ini pastilah akibat dari pengaruh mantra Dr. Strange di film Spider-Man No Way Home. Namun mantra kedua Dr. Strange sepertinya membawa Eddie kembali ke dunianya dan meninggalkan jejak Venom di dimensi Spider-Man, yang kemungkinan cikal bakal menjadi lawan Spider-Man nanti. Tapi ini masih asumsi guys. Oke lah, biar nggak panjang lebar, saya akhiri saja. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!